Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan kisah horor dari Kalimantan Selatan, yaitu sosok urban legend dari Kalimantan Selatan yang bernama Hantu Sandah. Nah, apa itu hantu sandah? Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, hantu sandah ini ialah sosok makhluk halus sejenis kuntilanak yang bergentayangan setelah meninggal dunia. Dan konon katanya hantu sandah ini bergentayangan karena semasa hidupnya mereka ini melakukan hal buruk kepada suaminya. Jadi kisah kali ini dikirim oleh teman kita yang bernama Jumi. Halo Jumi. Jadi kisah horor yang dikirim oleh Jumi ini ialah kisah horor dari kakeknya yang bernama Kakek Alang, yang terjadi pada tahun 1980-an. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, kita panggil saja Kakek Alang dengan sebutan namanya saja, yaitu Alang. Jadi ceritanya kala itu Alang ini sudah menikah dan tinggal di sebuah kampung yang bernama Kampung Batuah. Nah, kampung ini dikenal sebagai kampung yang religius karena sebagian besar warganya ini sangat rajin sekali beribadah. Dan selain dikenal religius, Kampung Batuah ini sangat nyaman untuk ditinggali karena warga di sana sangat ramah-ramah dan juga saling peduli satu sama lain. Dan pada masa itu di Kampung Batuah ini ada seorang nenek tua yang bernama Nek Ijah yang hidup sebatang kara. Sebenarnya Nek Ijah ini sudah mempunyai suami dan satu orang anak, tapi sayangnya sang suami sudah lama meninggal dunia, dan sementara anak sematawayangnya ini sudah lama pergi merantau. Alhasil sejak saat itu Nek Ijah ini cuma tinggal sendirian saja di rumah. Tahun demi tahun pun berganti hingga suatu hari Nek Ijah ini tiba-tiba mengalami sakit keras, hingga Nek Ijah tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya bisa berbaring. Melihat keadaan Nek Ijah yang begitu menyedihkan ini, warga Kampung Batuah pun tentunya tidak diam saja. Setiap hari mereka selalu bergantian untuk menjaga Nek Ijah sambil membawakan makanan dan juga minuman. Kebaikan itu pun juga mereka lakukan selama berbulan-bulan, sampai akhirnya pada suatu siang Nek Ijah pun akhirnya meninggal dunia. Mengetahui kabar duka itu, warga pun segera berkumpul untuk bisa memandikan jenazahnya Nek Ijah dan segera memakamkannya di pemakaman umum setempat. Prosesi pemakaman itu pun juga terbilang sangat lancar, tanpa ada kejanggalan sedikit pun. Tapi anehnya ketika malam tiba, suasana Kampung Batuah yang awalnya adem ayem aja malah berubah mencekam. Dan juga selain itu, tiba-tiba warga kampung ini pun mulai dihantui dengan rentetan teror mistis yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Kampung Batuah. Jadi ceritanya sekitar jam 11 malam, ada seorang warga yang namanya Pak Datu. Pak Datu ini mendengar pintu rumahnya ada yang mengetuk. Tapi pas pintunya dibuka, nggak ada siapa-siapa. Lah, kok nggak ada orang ya? Kata Pak Datu. Meski merasa janggal, Pak Datu pun mencoba untuk tidak menghiraukannya. Dia pun gak ambil pusing dan menganggap hal itu cuma dari orang yang iseng. Lalu dia pun langsung menutup pintu lagi. Dan dia pun memutuskan untuk segera tidur. Terus keesokan malamnya di jam yang sama, lagi-lagi Pak Datu mendengar pintu rumahnya ada yang mengetuk. Dengan segera Pak Datu membuka pintu rumahnya. Dan ketika dicek, nggak ada siapa-siapa, betul-betul kosong. Tetapi kali ini agak beda, karena waktu itu tiba-tiba Pak Datu merasakan ada hal yang aneh. Tiba-tiba hawa di sekitarnya tuh berubah menjadi mencekam. Karena takut, dia pun buru-buru untuk menutup pintu. Nah, ternyata selain Pak Datu,
ternyata ada juga tuh beberapa warga yang juga mengalami keanehan yang sama. Malam itu mereka juga mendengar ada ketukan di depan pintu mereka. Tapi anehnya setelah diperiksa yang nggak ada siapa-siapa. Dan karena yang mengalami itu tidak hanya terjadi oleh 1-2 orang aja, jadi berita tentang teror itu pun dengan cepat langsung menggemparkan kampung Batuah. Mereka pun jadi takut sekaligus juga penasaran. Siapa ya yang ganggu kita? Perasaan dulu kampung ini aman-aman aja kok. Tapi kok sekarang jadi serem kayak gini? Kata salah satu warga kampung Batuah. Selang beberapa hari kemudian, mereka kembali dihantui lagi sama gangguan mistis yang jauh lebih ekstrim lagi. Jadi ceritanya pada suatu malam, ada nih salah satu warga namanya Pak Rusdi. Pada saat itu dia mau pergi ke Lanting yang memang berlokasi di tepi sungai. Sebelumnya aku mau ngejelasin, kampung Batuah ini memang dialiri oleh sungai besar yang biasanya dipakai warga untuk mandi, untuk mencuci, dan untuk buang hajat. Karena memang waktu itu masih belum ada toilet pribadi seperti kita sekarang. Dan uniknya lagi, sungai itu tuh berada di tengah pemukiman dan memisahkan rumah-rumah warga. Nah, malam hari itu Pak Rusdi pergilah ke sungai dan membawa 1 buah obor untuk penerangan. Karena memang kala itu masih belum ada listrik dan awalnya semua berjalan normal-normal aja. Tapi sesampainya di area sungai, Pak Rusdi melihat ada siluet wanita yang berbadan bungkuk berdiri di tepi sungai. Waktu itu tuh Pak Rusdi nggak mikir aneh-aneh kan? Dia menganggap orang itu mungkin adalah warga lain yang mungkin ingin berkepentingan ke Lanting. Tapi sesaat kemudian Pak Rusdi mikir, bentar, kok orang itu nggak bawa obor sih? Kalau dia warga sini, harusnya kan dia bawa obor. Tapi meskipun ada yang aneh, Pak Rusdi pun tetap nggak ambil pusing. Dia terus tuh berjalan menuju Lanting. Dan kebetulan juga orang itu pas berada di Lanting. Sesampainya di sana, dengan remang-remang cahaya obor, Pak Rusdi melihat bahwa orang yang sedang berdiri itu ternyata adalah sosok wanita tua yang penampilannya sangat mengerikan. Wanita tuh rambutnya acak-acakan, menutupi wajahnya, dan kulitnya terlihat keriput, juga sangat pucat. Dan lebih seramnya lagi, di balik rambut-rambutnya itu terlihat nampak macam si sosok itu sedang menggigit sebuah kain yang penuh dengan darah dan berbau sangat amis. Melihat kejadian yang tidak biasa itu, barulah Pak Rusdi terkejut. Weh, dia bukan manusia, tapi itu setan. Di situ Pak Rusdi langsung berlari cepat untuk meminta pertolongan warga. Tolong, 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 katanya. Nah, teriakan itu rupanya langsung didengar oleh para warga yang rumahnya dekat dengan Lanting. Mereka langsung beramai-ramailah keluar rumah dan langsung menenangkan Pak Rusdi. Pak Rusdi, kenapa nih Bapak teriak-teriak malam-malam gini? Iya nih, saya tadi itu melihat setan, kata Pak Rusdi sambil terengah-engah. Di mana Pak? Di mana Bapak melihatnya? Kata warga. Itu di pinggir sungai ketika saya mau ke Lanting. Saya melihat setannya lagi ngejilatin kain bekas darah menstruasi, kata Pak Rusdi. Nah, mendengar perkataan Pak Rusdi itu, warga nggak langsung percaya. Ah, masa sih? Kami nggak pernah lihat setan loh di kampung ini. Nggak pernah ada apa-apa di sini. Ih, benar Pak, saya nggak bohong. Tadi itu saya benar-benar melihat setan. Nah, karena jawaban Pak Rusdi itu terlihat meyakinkan, warga yang semulanya nggak percaya akhirnya mempercayai perkataan Pak Rusdi.
Tapi karena mereka nggak pernah melihat sosok itu secara langsung, ya udah mereka memilih untuk tidak ambil pusing. Nah, keesokan harinya warga kampung Batuah pun kembali beraktivitas seperti biasanya. Hari itu berjalan normal aja. Tapi malam harinya nih, lagi-lagi ada kejadian yang menimpa pemuda di sana. Nah, ceritanya pada malam itu ada sekitar 5 pemuda yang lagi nongkrong di teras rumah warga yang bernama Bang Doni. Nah, pas lagi asik-asiknya nongkrong ini, tidak sengaja mata Bang Doni melihat ke arah pohon jambu yang memang tumbuh di halaman rumahnya. Nah, pas dia melihat ke arah itu, tiba-tiba Bang Doni terkejut karena dia melihat sosok seorang wanita berambut panjang lagi berdiri dari seberang teras rumahnya. Dan yang membuat dia merinding adalah sosok itu sedang menjilati kain bekas darah menstruasi. Astagfirullah, astagfirullah, apa tuh? Astagfirullah, kata Bang Doni kan. Nah, dengar dia ngomong kayak gitu, beberapa teman-temannya itu juga ikutan noleh tuh ke arah yang dilihat sama Bang Doni. Astagfirullah, astagfirullah, semua melihat ke arah itu juga. Astagfirullah, ih Don, setan, kata mereka kan. Dan dalam hitungan detik mereka pun langsung berlarian ke dalam rumah. Sejak kejadian itu, beberapa warga lainnya juga mengaku kalau mereka juga melihat sosok yang sama. Mereka semua, beberapa warga lainnya ini, mengaku sempat melihat sosok penampakan yang berambut panjang, acak-acakan, kulit yang keriput, serta pucat, dan juga yang sedang menjilati bekas darah menstruasi. Dan akhirnya kabar itu pun menyebar ke semua warga kampung Batuah dan membuat semua warga kampung heboh. Mereka sangat ketakutan sekali, dan ketika malam tiba, tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Jadi setiap menjelang maghrib, suasana kampung Batuah menjadi sepi dan hening. Semua orang memilih untuk berlindung di rumah masing-masing, ya karena takut. Tetapi meskipun warga kampung sudah mengurangi aktivitas di luar rumah pada malam hari, tetap saja teror sosok itu belum berhenti. Dan kali ini barulah gilirannya Alang, atau kakeknya teman kita Jumi. Jadi ceritanya pada suatu sore, Alang ini lagi memasak gula merah di belakang rumahnya. Jadi di belakang rumahnya Alang ini ada semacam pondok kecil yang berdindingkan daun kelapa. Setelah Alang memasak gula merah berjam-jam di pondok kecilnya itu, lalu pada pukul 5 sore, Alang sudah selesai tuh memasak gula. Jadi waktu itu dia hanya tinggal membereskan sisa pekerjaannya. Tapi karena kelelahan, Alang pun menunda pekerjaan itu dan memutuskan untuk istirahat sejenak. Ketika itu, Alang duduk di sebatang kayu sambil sesekali menyeka keringatnya yang bercucuran. Ketika dia sedang istirahat, tiba-tiba Alang dikejutkan dengan sebuah tangan yang nyempil dari celah-celah dinding. Tangan yang pucat, keriput, dan juga berbau busuk. Apa tuh? Kata Alang kan. Belum sempat mencerna kejanggalan itu, Alang pun sempat dibuat kaget karena sepotong tangan itu berusaha untuk menggapai kerak gula di wajan. Nah, setelah itu baru tuh Alang teringat perkataan Pak Rusdi dan beberapa pemuda lainnya. Jangan-jangan itu sosok wanita yang sedang meneror Pak Rusdi kemarin tuh, kata Alang. Ciri-cirinya kan sama, itu tangannya keriput. Habis itu Alang merinding sejadi-jadinya. Tapi ketika dia mau kabur, secara tiba-tiba tubuhnya itu menjadi ngepris, gak bisa digerakkan sama sekali. Gak nyerah gitu aja, Alang pun mencoba untuk membaca doa di dalam hati. Hingga beberapa saat kemudian badannya pun dapat digerakkan kembali. Barulah di situ Alang berlari sekencang-kencangnya.
Ketika melihat Alang yang sedang berlari-larian seperti itu, istrinya pun bertanya, bapak, kenapa pak? Wajahnya kok seperti orang ketakutan gitu? Ya Allah bu, tadi bapak baru aja lihat hantu keriput yang dibilang para warga. Tadi bapak lihat tangannya bu, tangannya mau mengambil sisa gula di wajan. Aduh bu, jantung bapak hampir mau copot. Nah, dengar cerita itu istri Alang pun juga ikut ketakutan lah. Dia khawatir sosok itu akan datang lagi dan bakal mengganggu mereka berdua. Nah, karena hal itu, akhirnya mereka pun sepakat akan selalu bersama-sama kemanapun mereka pergi. Teror itu pun tidak berakhir sampai di situ saja. Setiap hari Alang mendengar dari warga-warga sekitar kalau mereka dihantui secara bergantian. Ada yang ditemui sewaktu berada di jalan, ada yang ditemui sewaktu berada di ladang, ada juga yang ditemui sewaktu ingin pergi ke sungai. Ada juga yang ditemui di dalam rumah mereka sendiri loh. Ya macam gak habis-habis gitu terornya. Jadi di kampung Batuah itu sudah mengalami 2 teror sekaligus. Yang pertama teror suara ketuk-ketuk pintu. Dan yang kedua adalah teror penampakan sosok wanita berkulit keriput. Meski sudah banyak sekali yang menjadi korban teror itu, sayangnya tidak ada satupun warga yang tahu siapa sosok hantu wanita yang meneror mereka selama ini. Kenapa tidak ada yang tahu? Ya karena sosok hantu wanita itu tidak pernah menampakkan wajahnya secara langsung. Dia tuh selalu muncul dengan rambut yang terurai ke depan gitu aja. Dan selain itu juga warga nih nggak tahu kenapa sosok itu tiba-tiba muncul dan menghantui warga. Dan hal itu terjadi sampai beberapa minggu. Sampai akhirnya pada suatu hari, ada salah satu warga yang berhasil memecahkan misteri di balik teror mengerikan itu. Nah, teror kali ini dialami oleh ibu rumah tangga yang bernama Bu Imah. Ceritanya sekitar jam 2 malam Bu Imah ini ingin pergi ke sungai untuk mengambil air wudhu karena beliau ingin mengerjakan sholat tahajud. Walaupun Bu Imah sudah mendengar berita desas-desus dari warga tentang hantu keriput ini, tetapi Bu Imah tidak sama sekali merasa takut. Dahlah, insya Allah aku gak kenapa-napa kok. Toh aku keluar niat aku ingin ibadah. Masa iya kali tetap ingin diganggu? Kata Bu Imah. Akhirnya dengan perasaan yang tenang, Bu Imah pun berjalanlah menuju sungai. Setelah sampai di sana, Bu Imah pun lalu menuruni beberapa anak tangga. Dan dia langsung ngambil air wudhu di sungai itu. Awalnya semua masih berjalan aman-aman aja, tanpa gangguan apapun. Sesudah selesai berwudu, lalu Bu Imah pun bergegaslah menaiki beberapa anak tangga lagi. Nah, pas baru aja kakinya ingin menginjakkan di anak tangga terakhir, Bu Imah ini tiba-tiba merasa kakinya ditarik oleh sebuah tangan. Terasa tangan itu sangat dingin sekali. Terus refleks Bu Imah pun menengokkan kepalanya ke bawah. Apa ini yang sedang mencengkram kakiku? Kata Bu Imah. Dan ketika menengok inilah Bu Imah dikejutkan dengan sesosok wanita yang berkulit keriput itu. Tangan si sosok itu sedang memegang kaki Bu Imah, sambil mulutnya menggigit kain yang penuh dengan darah. Astagfirullah, astagfirullah, jangan-jangan sosok ini yang dibilang para warga. Dialah sosok hantu keriput itu, kata Bu Imah. Belum sempat bereaksi apa-apa, Bu Imah pun dikejutkan dengan si sosok itu. Tiba-tiba sosok itu mendengokkan kepalanya menghadap Bu Imah. Dia menunjukkan seluruh wajahnya kepada Bu Imah. Dan disitulah akhirnya Bu Imah mengetahui siapa si sosok keriput ini. Dan ternyata si sosok ini adalah tetangganya sendiri, yaitu Nek Ijah, yang baru saja dimakamkan beberapa waktu lalu. Astagfirullahaladzim, Nek Ijah, apakah itu kamu? Kata Bu Imah. Kenapa kamu bisa seperti ini, Nek Ijah? Kenapa kamu mengganggu warga kampung Batuah? Kata Bu Imah lagi. Mendengar itu sosok Nek Ijah ini gak jawab apa-apa. Sosok Nek Ijah ini malah menangis terseduh-seduh.
Dan setelah itu beberapa saat kemudian sosok itu pun menghilang. Setelah sosok itu menghilang, barulah Bu Imah lari dengan cepatnya menuju rumah. Sesampainya di rumah, barulah dia menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Bu Imah juga langsung menceritakan siapa sosok di balik hantu keriput itu. Setelah hitungan jam saja, berita sosok Nek Tujah yang bergentayangan itu telah menyebar ke seluruh warga kampung Batuah. Warga kampung pun akhirnya penasaran lah, kenapa Nek Tujah menggentayangi kita? Kan semasa hidupnya kita baik kepadanya. Dan selama dia sakit kita yang bergantian mengurusnya, kata para warga. Pertanyaan itu pun terus berkecamuk di kalangan para warga. Sampai akhirnya ada sesepuh kampung itu yang ikut buka suara dan menjawab rasa penasaran para warga. Di situ sang sesepuh ini mengatakan kenapa Nek Ijah ini bisa bergentayangan karena dulu semasa hidupnya dia pernah melakukan hal buruk yang sangat besar, yaitu dulu dia menikah dengan suaminya dengan cara yang tidak halal. Tidak halal gimana, Kak? Nah, jadi menurut perkataan sesepuh, Nek Ijah ini mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Kala itu sang suami ini yang kita sebut aja Tok Apung. Tok Apung ini tidak pernah jatuh cinta kepada Nek Ijah. Tapi meskipun begitu, Nek Ijah ini tidak mudah menyerah. Dia lalu menghalalkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan hatinya Tok Apung. Nah, karena hal itu, Nek Ijah ini pun nekatlah dia pergi ke dukun dan meminta saran supaya Tok Apung ini mau menikahinya. Di situ si dukun ini pun mengatakan kalau kamu mau si Apung menikahimu, maka kamu harus mencampurkan, mohon maaf ya, darah haidmu ke dalam suatu minuman, lalu berikanlah minuman itu kepada Apung. Sekali saja dia meminum darah haid kamu, maka dia akan jatuh cinta dan bahkan dia akan tergila-gila kepadamu, kata si dukun. Setelah mendengar saran dari si dukun ini, Nek Ijah pun langsung pamit untuk pulang. Dia langsung ingin melancarkan aksinya. Beberapa hari kemudian dia berhasil menyuruh Tok Apung untuk bertamu ke rumahnya. Disuguhkannya lah secangkir kopi yang sudah diberi beberapa tetes darah haidnya. Di situ Tok Apung terima-terima aja. Diminumnya lah air kopi itu tanpa curiga apa-apa. Dan setelah meminum kopi itu, Tok Apung yang awalnya tidak ada perasaan apa-apa kepada Nek Ijah pun mendadak langsung jatuh cinta. Nggak tanggung-tanggung nih, Tok Apung pun langsung menikahi Nek Ijah untuk menjadi istrinya. Setelah mereka menikah itu pun katanya Nek Ijah ini masih sering menjalankan aksinya. Ketika dia datang bulan, dia akan selalu memberikan beberapa tetes darah haidnya kepada minuman suaminya. Dan akibat dari ritual terlarang itu, Tok Apung pun menjadi suami yang patuh sekali kepada Nek Ijah. Tapi yang namanya ilmu gaib pasti akan ada konsekuensinya. Nah, hal itu jugalah yang terjadi kepada Nek Ijah. Akibat perilaku buruknya itu, akhirnya dia sekarang tidak diterima bumi meskipun sudah dimakamkan dengan layak. Dan setelah informasi itu pun terungkap, warga desa pun menyebut Nek Ijah ini sebagai hantu sandah. Oke lah, kali ini sampai di sini dulu cerita saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan jika kalian mempunyai cerita horor yang ingin di-share, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih yang sudah support. Assalamualaikum.